kembali lagi di channel saya, Alur Sobat. Sebelum mulai alangkah baiknya, like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya, gaspol. Si Hao merasa bahwa Master Sekte 8 Jiwa perlombaan jiwa bersenjata tidak cukup untuk membunuhnya. Merasa bahwa dia harus merekrut lebih banyak orang dan mengeroyok leluhur kuno pohon iblis darah perak, dan baru kemudian dia akan dibunuh, menghilangkan bahaya. Master Sekte Sol Rache segera menonjol. Meskipun dia tahu bahwa Si Hao tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil, saat ini, dia masih harus menunjukkan sikap tertentu. Segera setelah itu, individu lain naik ke panggung, sosok tidak jelas, bergegas ke leluhur kuno ras pohon darah perak seperti yang diharapkan. Immortal kuno dikutuk, dan kutukan ini membawa sejumlah besar bahaya. Biasanya, tingkat makhluk ini sudah sangat sedikit, dan bahkan jika ada, mereka tidak bisa meninggalkan suku. Kebanyakan dari mereka sudah kacau balau dan tertidur lelap. Teman-teman Dao, apa yang kalian semua lakukan? Mungkinkah Anda akan membiarkan orang luar menghasut ketidakharmonisan di antara kita? Cairan kesengsaraan petir itu pasti milik kita. Jadi mengapa kita perlu merusak hubungan kita? Kata leluhur kuno ras pohon iblis darah perak. Dua ras kita memiliki dendam untuk memulai. Jadi itu akan ditangani dengan benar di sini, kata leluhur kuno klan jiwa. Semuanya, ini bukan satu-satunya saat aku akan menghadapi kesengsaraan. Di masa depan, masih akan ada kesengsaraan petir yang paling kuat. Saya berjanji bahwa saya akan memperlakukan semua klan Anda, Si Hao menyatakan. Hong, segera setelah itu, Master Sekte mengambil tindakan. Sosok yang tidak jelas tampak mengamuk saat mereka melemparkan diri ke depan dengan membunuh. Kalian semua, nenek moyang kuno Silver Blood Devil Tree Rache sangat marah. Tetapi keadaan sudah di luar kendalinya. Dia tidak bisa tinggal di sini, berbalik untuk pergi. Pertempuran Master Sekte benar-benar menakutkan. Tiga sosok menghancurkan langit, menghilang dari tempat ini. Semua orang gemetar dalam hati. Hong, kesengsaraan surgawi turun. Pancaran petir mengalir tanpa henti. Kesengsaraan petir surga ke-10 jauh lebih menakutkan daripada surga ke-9. Tetapi Si Hao tidak memprovokasi naga sejati, Phoenix surgawi, dan lainnya dalam kesusahan kilat, apalagi menyentuh tahap abadi itu. Ini adalah lapisan kesengsaraan surgawi yang tidak akan turun jika tidak diprovokasi. Baru saja, dia memprovokasi beberapa makhluk petir yang relatif lebih lemah, mengirimkan puluhan ribu garis cahaya listrik. Ini adalah bencana, seluruh pegunungan berkelap-kelip dengan cahaya kilat, puing-puing beterbangan di mana-mana, pohon-pohon kuno yang sangat besar semuanya mencabut akarnya dan melarikan diri ke kejauhan. Si Hao menahan petir, pada saat yang sama, ruang di antara alisnya bersinar, indera ilahinya benar-benar terbuka. Dia mengunci dua dewa surgawi, keduanya berubah dari pohon perak besar. Saat ini, keduanya melarikan diri, bergegas menuju kejauhan. Dia tidak ingin membunuh tua dan muda, hanya menghilangkan kekuatan tempur utama klan. Kedua dewa surgawi ini tidak diragukan lagi adalah targetnya. Si Hao dengan cepat bergegas, membawa kesengsaraan kilat bersamanya, mengejar mereka segera setelah itu. Ini berakhir tanpa ketegangan. Hong, Si Hao dalam cahaya kilat bahkan tidak perlu bergerak. Dan dewa surgawi ini sudah diledakkan sampai tubuhnya retak, dan kemudian tubuh dan jiwanya musnah. Pedang abadi-abadi menunjukkan, mengejar dewa surgawi yang berlari ke arah lain, cahaya pedang mengejutkan dunia. Orang ini berbalik, berubah menjadi langit yang mencapai pohon kuno, akan menyegel inti pedang ini dan membawanya pergi. Peng, di dalam inti pedang, pancaran kilat meletus. Ini adalah dao petir yang kuat yang dimasukkan Si Hao ke dalam pedang, dan pada saat ini, itu meledak, segera menghubungkan lautan petir di langit. Tidak baik, dewa surgawi ini berteriak keras, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Namun, itu masih terlambat. Si Hao sudah menyingkirkan orang lain, sekarang mengejar ke arah ini. Dengan mengangkat tangannya, pedang cahaya dao petir yang sangat besar terbentuk, dengan kejam menebas. Hong, pegunungan diretas, berubah menjadi abu terbang. Orang ini memuntahkan darah dari mulutnya, masih ingin melarikan diri, namun, tubuh asli Si Hao tiba, yang berarti bahwa kesengsaraan petir juga terjadi. Si Hao meledakkannya terbang dengan satu kepalan tangan,
memaksanya untuk mengeluarkan banyak darah, dagingnya pecah di lautan petir, akhirnya berubah menjadi mayat hangus, sehingga kehilangan nyawanya. Wilayah ini berada dalam kekacauan. Ketika Si Hao kembali, ras pohon iblis darah perak sudah melarikan diri. Dia tidak ingin membantai tempat ini, hanya membawa kilat dan membombardir tempat ini, mengubah semua puncak gunung menjadi abu. Tanah kuno suatu ras dengan demikian benar-benar menghilang. Semua orang tercengang. Ini hanyalah ras pohon iblis darah perak, yang dikenal sebagai tanah suci yang tak tertandingi, namun dihancurkan begitu saja. Si Hao sangat tenang, dia menghasilkan kuali giok, dan kemudian mulai mengumpulkan cairan kesengsaraan petir. Itu karena dia tidak ingin membuang waktu lagi dan mengakhiri semuanya. Segera setelah itu, leluhur kuno 8 jiwa ras bersenjata dan master sekte lain kembali, di tubuh mereka ada darah. Apakah mereka menyelesaikan sesuatu? Ini adalah apa yang semua orang bertanya-tanya. Orang harus memahami bahwa keduanya mengejar leluhur kuno ras pohon darah perak. Ini adalah masalah besar yang mengguncang semua immortal kuno. Seperti apa hasilnya? Dia cukup licik, melarikan diri terlalu cepat. Namun, dia menderita cedera serius. Peluangnya untuk bertahan hidup tidak tinggi. Setidaknya tidak dapat bertarung selama 1 atau 2 tahun. Leluhur kuno Eight Armed Soul Rache berbicara, merasa sedikit menyesal. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, itu sudah cukup. Bagaimanapun, ini adalah master sekte yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa dengan mudah dibunuh? Jika bukan karena kutukan di tubuhnya, leluhur kuno ras pohon iblis darah perak pasti tidak akan mati, mampu menjalaninya. Namun, immortal kuno berbeda. Begitu seseorang menerima luka berat, tubuh mereka akan terkorosi oleh kutukan, dengan mudah jatuh. Darah leluhur kuno ras jiwa bersenjata 8 dan tubuh master sekte itu semuanya berasal dari pohon iblis darah perak itu, bukan darah mereka sendiri. Dengan demikian, pancaran kilat di sekitar Si Hao menghilang, seluruh surga ke-10 menghilang sepenuhnya. Pada saat itu, spanduk besar berkibar, formasi menyegel langit, mengelilinginya. Ini adalah formasi hebat yang dibentuk oleh 8 jiwa perlombaan jiwa bersenjata dan beberapa klan lain bekerja sama, sesuatu yang mereka diskusikan dengan Si Hao sebelumnya untuk melindunginya karena takut orang luar menimbulkan masalah. Pada saat ini, 2 master sekte berjalan ke depan, keduanya terlihat gembira, pikiran mereka sangat kacau. Tidak setiap sekte memiliki tokoh tingkat master sekte, dan mereka yang bisa bertarung bahkan lebih sedikit. Sekarang ada 2 orang yang berjaga di sini. Itu pasti bisa disebut kekuatan tempur tingkat atas. Teman kecil memiliki kepahlawanan warping surga, bahkan mampu melewati kesengsaraan Raja Ilahi. Mengejutkan dulu dan sekarang, nenek moyang kuno Eight Armed Soul Rache berkata sambil menghela nafas. Bakat sejati, raksasa di antara pria. Apakah teman Dao kecil sudah menikah? Saya memiliki keturunan yang sangat cantik, yang dikenal sebagai kecantikan ilahi yang mengejutkan dunia. Master sekte lainnya sangat langsung, tertawa keras ketika dia berbicara. Kekaguman mereka tulus, dan pada saat yang sama, mereka benar-benar ingin mengikat anak muda ini, karena jumlah anggota klan mereka sangat banyak. Jika mereka ingin menyelamatkan mereka semua, bagaimana mungkin 1 atau 2 kejadian kesengsaraan petir cukup? Keduanya sama-sama ingin menjalin hubungan baik dengan Si Hao, karena hanya dengan begitu mereka dapat mengubah nasib klan mereka. Senior tidak perlu sopan. Tolong bubarkan kutukanmu. Si Hao menghasilkan cangkir batu giok. Cangkir itu sangat kecil, ukurannya kurang dari 1 inci. Mereka berdua memiliki secangkir cairan kesengsaraan petir yang diserahkan ke tangan masing-masing. Senior ini, dia mengenali leluhur kuno Soul Rache. Tetapi dia tidak tahu siapa yang lain. Dia adalah pemimpin klan lama klan kecantikan. Leluhur kuno Soul Rache berkata sambil tersenyum, menerima cangkir batu giok, menenggak cairan 5 warna dengan 1 gelas. Dia segera duduk untuk mengoperasikan seni misterius. Pakar klan kecantikan tidak bergerak, tetap di sini untuk menawarkan perlindungan untuk menghindari orang luar menyerang secara diam-diam. Leluhur kuno 8 jiwa ras jiwa sebelumnya menjadi kacau balau, diselamatkan oleh sedikit cairan kesengsaraan petir yang dia tawarkan. Sekarang, cairan kesengsaraan petir 5 warna jelas lebih baik daripada yang terakhir kali.
efek obatnya bahkan lebih besar. Itulah mengapa meskipun itu hanya sebuah cangkir kecil, itu menunjukkan kegunaan yang luar biasa. Pada saat itu, tubuhnya melepaskan gelombang kabut hitam yang berubah menjadi cahaya gelap, membakar di sini. Ho, sebuah raungan besar terdengar. Leluhur kuno 8 jiwa ras jiwa membuka matanya, lalu naik ke udara, bergerak dan bersemangat. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan raungan yang hebat, mengguncang dunia sampai kelompok gunung runtuh. Kutukan yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun sekarang telah sepenuhnya dibersihkan. Teman lama, bantu lindungi aku juga harus melakukan hal yang sama. Suara Master Sekte Beauty Clan sedikit bergetar. Ketika dia melihat seseorang yang dia kenal berhasil, gelombang besar juga muncul di benaknya. Sesaat kemudian, raungan hebat lainnya terdengar. Master Sekte kedua menetralkan kutukannya. Pada saat itu, semua spanduk besar dan panggung formasi disingkirkan. Tempat ini menjadi tenang. Kedua Master Sekte besar ini tidak membutuhkan hal-hal ini sama sekali. Mereka menetralkan kutukan mereka, menjadi jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Saat mengambil tindakan, mereka tidak perlu merasa was-was lagi. Rekan teman Dao, tolong melangkah maju, kata si Hao. Dia bergegas menuju sekte besar yang sebelumnya selalu melindunginya, tersenyum ke arah sekte besar yang memiliki hubungan dengannya, bersiap untuk memberikan cairan kesengsaraan petir. Perlombaan jiwa bersenjata 8, perlombaan kecantikan, dan lainnya semua berkerumun. Orang-orang itu begitu bersemangat sehingga mereka gemetar, harapan yang tak tertandingi. Dua master sekte besar menghentikan masa yang kacau, menunjuk ke arah dewa surgawi di dalam agar mereka berjalan. Ini adalah kekuatan bertarung tingkat atas, jadi kutukan mereka harus dinetralisir terlebih dahulu. Segera setelah itu, tempat ini dipenuhi dengan cahaya ilahi. Beberapa dewa surgawi lainnya segera muncul, menetralkan kutukan mereka. Energi darah melonjak, mengguncang tempat kuno ini. Ini adalah peristiwa besar. Tidak peduli berapa tahun berlalu, tidak ada yang akan lupa bahwa anak muda ini membagikan cairan kesengsaraan petir, membantu penduduk asli menetralisir kutukan mereka, membuat banyak orang meneteskan air mata kegembiraan. Mereka tidak tahu berapa tahun mereka telah menunggu ini, selalu berharap pada hari mereka dapat kembali normal, tidak lagi terikat oleh kekuatan misterius dan menjadi seperti dunia luar. Hari itu tercatat dalam catatan sejarah, meninggalkan bekas yang berat di era yang hebat ini. Meskipun era besar ini telah mencapai akhir, itu masih merupakan peristiwa yang sangat brilian. Semuanya, kita belum bisa merasa optimis tentang situasinya. Sisa-sisa Immortal Ancient telah menunjukkan retakan, ahli kuat dari dunia luar mungkin masuk. Kita harus memikirkan cara agar orang yang paling kuat menetralisir kekuatan kutukan mereka terlebih dahulu. Leluhur kuno So Rache berbicara. Mereka harus mulai dari mereka yang memiliki kekuatan terbesar untuk mengatasi perkembangan yang tidak terduga. Setelah mendapatkan persetujuan klan mereka, beberapa dewa surgawi segera muncul. Semuanya duduk di kehampaan, awan dan kabut melonjak. Segera setelah itu, kekuatan kutukan mereka dinetralkan. Penduduk asli dari banyak klan besar yang datang ke sini menerima manfaat. Itulah mereka yang bersahabat dengan si Hao. Tidak satupun dari mereka dengan masalah dewa surgawi. Klan mereka diam-diam menimbulkan masalah. Tentu saja, ada beberapa klan yang matanya merah, tetapi mereka hanya bisa menatap tanpa daya. Ras-ras ini sebelumnya semuanya menyerang si Hao atau berselisih dengannya, jadi mereka secara alami dikecualikan. Segera setelah itu, tempat ini meletus dengan aktivitas. Si Hao ramai di tengah, dikelilingi oleh sekelompok dewa surgawi. Saat ini, pemuda itu tampak sangat hebat dan suci. Dia membantu beberapa orang dengan kutukan mereka, secara alami mendapatkan rasa terima kasih dan dukungan mereka yang tulus. Tidak baik, tidak sedikit orang yang bermusuhan merasa takut. Itu karena semakin banyak orang berkumpul di lingkungan si Hao, dewa surgawi berdiri dalam jumlah besar. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Pada akhirnya, bahkan ada 2 master sekte berkepala kacau lainnya yang diselamatkan. 4 master sekte besar berdiri bersama di sana, membuat yang lain benar-benar terkejut, menghela nafas dengan takjub. Teman kecil, klan Centaur dan sekte Vian kuno kami selalu aktif mengambil tindakan untuk melindungi teman kecil. Kita harus meminta bantuan untuk menetralkan kekuatan kutukan.
kedua klan tidak bisa duduk diam lagi. Mereka buru-buru berjalan, karena mereka sepertinya sudah dilupakan. Saya sebelumnya telah mengatakan bahwa Ma Yue dari klan Centaur dan Mo Luo dari ras iblis kuno telah mencoba membunuh saya, jadi tidak mungkin bagi saya untuk memberikan cairan kesengsaraan petir kecuali mereka mati, Si Hao dengan tenang berkata. Kamu ingin secara tirani menyalahgunakan Immortal Ancient? Apakah Anda pikir semua orang akan mematuhi perintah Anda? Ma Yue mentransmisikan suara, hanya orang luar. Dengan kualifikasi apa kamu harus bertindak begitu tidak terkendali? Lightning Tribulation Liquid adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang di Immortal Ancient. Melakukan hal-hal seperti ini memaksa kita. Mo Luo juga mentransmisikan suara. Kali ini, Si Hao tidak perlu berbicara. Juga tidak ada 4 master sekte yang mengatakan apa-apa. Beberapa dewa surgawi langsung mengambil tindakan. Bergegas maju dengan membunuh. Ekspresi kedua individu itu berubah, segera melarikan diri untuk hidup mereka. Di kejauhan, para pembudidaya dari 3.000 provinsi semuanya tercengang. Huang mengumpulkan kekuatan yang begitu besar begitu saja, terlepas dari apakah itu Yun Si, Yue Chan, atau yang lain yang mengenal Si Hao, mereka semua terkejut. Kekuatan semacam ini, jika dibawa keluar dari Immortal Ancient, pasti akan menimbulkan badai besar. Itu karena kekuatan ini masih tumbuh. Adapun menghadapi kesengsaraan, alasan mengapa Si Hao memperoleh cairan kesengsaraan petir yang relatif lebih banyak adalah karena efek dari cairan kesengsaraan petir jauh melebihi masa lalu, membantu banyak orang menetralisir kutukan mereka. Pada saat ini, dia secara langsung memberikan sedikit cairan kesengsaraan petir kepada 8 jiwa bersenjata, dewa sejati ras kecantikan, dan lainnya. Teman kecil, jangan seperti ini, itu terlalu sia-sia. Dewa surgawi Sol Rache mendesak, berharap untuk menyelamatkan beberapa dewa surgawi lagi dan membuat kekuatan mereka lebih besar. Itu karena jika ada konflik dengan dunia luar, mereka akan dapat melindungi klan mereka. Klan jiwa, klan kecantikan, dan yang lainnya sebelumnya telah melindungiku dengan tulus. Cairan berharga ini harus didistribusikan, kata Si Hao. Ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Mereka yang dekat dengannya adalah spesial. Klan yang sebelumnya berusaha keras untuk melindunginya semuanya mendapatkan perawatan khusus. Ketika dia melakukan ini, akan ada lebih banyak orang yang datang. Berharap lain kali dia memberikan cairan kesengsaraan petir. Benar saja, ini memicu keributan. Semakin banyak orang bergegas. Para ahli mengisi tempat ini seperti awan. Ada dewa surgawi di mana-mana, mengelilinginya di dalam. Aliansi semacam ini, kekuatan yang sangat besar ini, pasti akan menimbulkan badai yang mengerikan di 3.000 provinsi. Seseorang menghela nafas dengan takjub. Contoh kesusahan petir ini terlalu banyak mempengaruhi penduduk asli Immortal Ancient semua terkejut karena ini. Seiring berlalunya waktu, siapa yang mau melangkah ke jalan yang kacau balau? Siapa yang berani bernapas di bawah bayang-bayang kematian? Tidak ada yang ingin memiliki kutukan kusut di sekitar mereka. Mereka semua menginginkan kebebasan dan cahaya. Sekarang setelah ada kesempatan seperti ini yang terbentang di depan mereka, semua klan secara alami berbondong-bondong. Si Hao menjadi pusat perhatian, dikelilingi oleh semua orang, semua mata tertuju padanya. Tentu saja, tidak setiap klan yang dengan tulus berharap dia baik-baik saja. Dengan beberapa hanya muncul demi memperoleh cairan kesengsaraan petir. Itu karena berbagai klan semuanya licik dalam hati. Jika peninggalan kuno abadi terbelah, terhubung dengan dunia luar, begitu sekte besar di luar bergegas masuk, pasti akan ada masalah besar. Mereka sudah menyadari bahwa hubungan Si Hao dengan beberapa warisan dunia luar tidak baik, tidak berakhir sampai satu pihak mati. Itulah mengapa beberapa dewa surgawi sekte bertindak secara damai di permukaan, tetapi tidak diketahui bagaimana mereka akan benar-benar bertindak pada saat yang genting. Tentu saja, ada beberapa klan besar yang benar-benar mengikatkan diri pada kereta perang yang sama dengan Si Hao. Itu karena mereka masih ingin menyelamatkan klan mereka, berharap yang baik untuk masa depan Si Hao, percaya bahwa selama dia terus hidup, segalanya mungkin terjadi. Ini adalah jenis perjudian. Jika master sekte di luar membantai mereka ke dalam, bentrokan besar mungkin akan terjadi. Namun, jika mereka bisa melindungi Si Hao,
mereka akan mendapatkan balasan yang murah hati yang pasti akan mencengangkan. Lupakan cairan kesengsaraan petir yang lebih kuat, Si Hao saja yang layak dilindungi klan. 3 helai energi abadi mengelilingi tubuhnya. Jika dia menjadi sosok tingkat Master Sekte, siapa yang akan menjadi lawannya? Si Hao secara alami tahu bahwa ada beberapa yang mencari keuntungan pribadi. Meskipun ada sejumlah besar ahli di sekitarnya, beberapa dari mereka adalah dewa surgawi. Tidak banyak rekan sejati. Senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Siapapun yang membawa kembali kepala Ma Yue dan Mo Luo, aku bisa memberikan sisa cairan kesengsaraan petir kepada klan mereka. Meskipun dia sudah memberikan sedikit cairan kesengsaraan petir, dia masih memiliki porsi untuknya, terlepas dari sedikit yang dia berikan kepada 8 jiwa bersenjata dan perlombaan kecantikan, sisanya diberikan kepada mereka yang benar-benar mengerahkan diri. Jika mereka menginginkan cairan kesengsaraan petir, mereka harus membuktikan ketulusan mereka. Ada beberapa yang sudah keluar untuk mengejar 2 dewa surgawi itu sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka kembali, lebih dari kinerja daripada benar-benar menginvestasikan kekuatan apapun. Si Hao ingat mereka yang benar-benar mengejar mereka. Saat ini, dia membuang umpan ini, beberapa orang ragu-ragu tetapi beberapa tidak ragu-ragu. Sekali lagi mengejar. Ekspresi klan Centaur dan klan Vian kuno berubah. Sulit untuk tenang. Ekspresi konflik muncul di wajah mereka. Itu adalah dewa surgawi mereka. Mereka tidak ingin melihat mereka berdua mati. Pada saat yang sama, ada beberapa yang mengutuk dalam hati mereka berdua. Jika bukan karena keserakahan Ma Yue dan Mo Luo, mencegat Si Hao untuk merebut benih abadinya, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Hari itu, Immortal kuno meletus dengan gangguan. Si Hao pergi ke Pulau Jiwa. Saat ini, dia benar-benar berdiri bersama dengan Eight Armored Soul Rache. Dao bersaudara, apakah kalian semua benar-benar akan mengundurkan diri untuk ini? Hanya orang luar yang mengkritik penduduk asli kuno abadi kita, mengandalkan cairan kesengsaraan petirnya untuk mengancam klan yang berbeda dan memberikan perintah. Bagaimana kita bisa mendengarkannya? Hari itu, ada orang yang mengunjungi sekte yang berbeda, menghubungi mereka untuk bergabung bersama dalam menangani Si Hao. Jelas bahwa ini semua adalah orang-orang yang memusuhi Si Hao. Konflik kuat sebelumnya telah pecah di antara mereka. Misalnya, keturunan dari 7 dewa surgawi yang sebelumnya dibunuh Si Hao. Ada ahli lain yang mirip dengan ras pohon iblis darah perak. Bagaimana orang-orang ini bisa mendapatkan cairan kesengsaraan petir dari Si Hao? Itulah sebabnya mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menghasut ketidakharmonisan dan menabur permusuhan terhadap Huang. Selama waktu ini, Ma Yue dan Mo Luo bahkan lebih diam-diam mengunjungi beberapa tanah kuno, berharap untuk membangunkan beberapa master sekte yang tertidur dan membuat mereka pindah. Huang masih memiliki cairan kesengsaraan petir padanya yang dapat menyelamatkan dirimu yang terhormat. Memiliki dia di tanganmu sama dengan menggenggam segalanya, membuat klan berkembang kembali. Mereka sangat langsung, memberitahu mereka bahwa kutukan itu dapat dinetralkan. Sekarang tidak lagi menjadi masalah. Namun, Huang berjalan terlalu dekat dengan Beauty Rache dan Eight Armored Soul Rache. Berdasarkan pengaturan mereka, tidak ada cara untuk membuat mereka pergi, hanya dengan merebut dan menangkap Huang dengan paksa. Tempat-tempat yang Ma Yue dan Mo Luo cari adalah semua tanah kuno yang menyimpan dendam dengan ras jiwa bersenjata 8 dan ras kecantikan, semua demi menimbulkan konflik dan berharap mereka dapat menahan kedua master sekte. Mereka menawarkan godaan bahwa mereka bisa membunuh Huang dan langsung mendapatkan cairan kesengsaraan petir, tidak harus mati kaku seperti pohon itu karena mereka memiliki pengganti, misalnya Ning Chuan, yang mereka hubungi secara proaktif. Badai sedang terjadi di Immortal Ancient, semua pihak tidak dapat tetap tenang, semua karena cairan kesengsaraan petir. Hal ini menyebabkan kebangkitan beberapa master sekte dari tidur mereka. Ada terlalu banyak penduduk asli, klan menjulang dalam jumlah besar. Namun, master sekte tidak banyak. Jika tidak mati, mereka dibuat kacau atau kacau. Hanya beberapa yang masih bisa muncul. Ini adalah keributan kekerasan. Si Hao secara alami mendengar berita itu, matanya menjadi sedingin es. Keduanya harus mati, benar-benar berani menambahkan bahan bakar ke nyala api. Hari itu, leluhur kuno Eight Armored Soul Rache secara pribadi pindah.
Keduanya tidak lebih dari dewa surgawi, tidak ditempatkan di matanya sama sekali. Tidak ada yang mengira mereka benar-benar berani menimbulkan konflik, membuat marah orang yang lebih tua. Niat membunuh yang besar melonjak, menyebar melalui immortal kuno. Ada beberapa yang melihat Master Sekte bentrok, bertarung di atas tanah tandus, bertarung sampai langit runtuh dan bumi terbelah. Sebenarnya ada seseorang yang bisa melawan leluhur kuno 8 jiwa ras jiwa, melebihi harapan semua orang. Namun, setelah kutukan itu dihilangkan, kekuatan ahli nomor 1 Soul Rache menjadi lebih menakutkan, mampu mengambil tindakan tanpa menahan diri, menang atas lawannya. Kemudian, seorang Master Sekte berdarah. Setelah tubuh spiritualnya terbunuh, masalah ini segera memicu keributan besar. Orang itu menyamarkan tubuh spiritualnya sebagai tubuh sejati untuk kusut di sekitar leluhur kuno 8 jiwa ras jiwa bersenjata. Tubuh aslinya secara tak terduga sudah diam-diam menyerang secara membunuh menuju pulau jiwa, benar-benar akan menyerang dan memotong Si Hao, merebut cairan kesengsaraan petirnya. Hanya saja, dia salah perhitungan. Master Sekte Klan Kecantikan mengawasi tempat ini, dan 2 Master Sekte yang dikabarkan telah lama pergi juga muncul, masih tinggal di sini sebagai tamu. Semua orang tahu bahwa Si Hao menyelamatkan total 4 Master Sekte. Pada akhirnya, ada 3 di sini. Hong, pertempuran sengit pecah. Darah orang ini mewarnai langit. Setelah kehilangan lengan, dia mengalami luka parah. Leluhur kuno ras Sol bersenjata 8. Setelah membunuh tubuh spiritual orang itu, menemukan jejak Ma Yue dan Mo Luo. Dia menunjukkan kekuatan bahkan dari jarak tak berujung, meledakkan tubuh mereka sampai mereka terbelah, hampir meledak. Namun, dia masih tidak bertindak dan memberikan pukulan pembunuhan pada akhirnya. Alih-alih menangani tugas kepada para dewa surgawi yang telah mengejar mereka selama ini, orang-orang itu merasa bersyukur. Dengan 2 kepala itu, mereka bisa menukarnya dengan Lightning Tribulation Liquid. Tidak, kalian semua tidak boleh seperti ini. Kami adalah dewa surgawi. Semua penduduk asli kuno abadi. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Mereka berdua ngeri, mau tidak mau berteriak seperti ini. Namun, ekspresi para dewa surgawi itu semua dingin. Lama menyadari bahwa kedua orang ini sebelumnya telah kehilangan kesempatan besar karena keserakahan. Mereka memandang rendah keduanya, menekan dan membunuh mereka tanpa ampun. Ketika kedua kepala itu dibawa ke Pulau Jiwa dan ditampilkan di hadapan Si Hao, dia memberikan cairan kesengsaraan petir seperti yang dijanjikan. Efek hal ini sangat bagus. Reaksi dari berbagai klan berbeda, semua pikiran mereka melompat. Ini terutama terjadi pada para jenius dari 3.000 provinsi, semuanya berkeringat dingin. Itu adalah dewa surgawi. Namun Si Hao bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri, kepala-kepala itu dibawa ke hadapannya begitu saja. Semua orang gemetar ketakutan. Saat ini, siapa yang berani menyinggung Huang? Jika mereka benar-benar membuatnya tidak puas, saran sekecil apapun darinya mungkin membuat orang-orang berjuang demi dia. Hari itu, Gu Jianyun mengundurkan diri dari Immortal Ancient, pergi dengan cepat dan tegas dari tempat ini. Seorang raja kuno, individu yang kuat yang sebelumnya telah melewati kesusahan kilat berlari begitu saja, bahkan tidak meninggalkan satu kata pun. Ini membuat lebih banyak orang gemetar, merasa tercengang. Segel pintu masuknya, jangan biarkan anak 6 kecil itu pergi, kata Si Hao. Ketika kata-kata ini terdengar, itu memicu kegemparan besar. Semua orang tahu bahwa Huang akan mengambil tindakan terhadap 6 mahkota Raja Ningchuan. Sudah menunjukkan niat seperti ini, dia akan bertindak tegas. Benar saja, ada dewa surgawi yang segera keluar untuk mencari keberadaan Ningchuan. Semua orang tahu bahwa jika mereka ingin mendapatkan cairan kesengsaraan petir dari Si Hao, mereka harus menunjukkan ketulusan mereka. Bahkan jika mereka tidak membunuh Ningchuan, mereka masih dapat menemukan keberadaannya dan memberitahukannya kepada Huang. Tentu saja, ada beberapa yang telah lama mengikatkan diri ke sisi Si Hao, ingin langsung membunuh Ningchuan, mencarinya kemana-mana. Hong, jauh di malam hari, seseorang menyerang Pulau Jiwa, hampir membobol tempat pengasingan Si Hao. Untungnya, ada Master Sekte yang mengawasi tempat itu, menghentikan serangan mereka. Si Hao mengerutkan kening. Situasinya agak rumit dan berbahaya.
Begitu Immortal Ancient dibuka dan Master Sekte dari dunia luar membantai jalan mereka ke dalam, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya. Ada kabar baik juga, keesokan harinya, seorang Master Sekte berkunjung, sudah diambang kebingungan, meminta bantuan Si Hao. Sekarang ada 5 Master Sekte yang berdiri di sisinya, ada 2 atau 3 Master Sekte yang tidak dapat diubah menjadi teman. Terkait dengan Dewa Surgawi yang kamu bunuh, teman dekat dengan leluhur kuno ras pohon iblis darah perak, kata pakar nomor 1 Beauty Rache. Si Hao mengerutkan kening dan berkata, saya tidak ingin tinggal di Pulau Jiwa. Apakah ada tempat yang dapat menghentikan langkah-langkah tokoh tingkat Master Sekte? Ada beberapa tempat, tapi itu terlalu berbahaya, kata leluhur kuno Sol Rache. Namun, ketika Si Hao mendengarnya menjelaskan tempat-tempat itu secara rinci, dia langsung tergerak. Dia ingin mencari peluang untuk memulai dan memanfaatkan keberuntungan alami. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanannya. Mengapa dia masuk ke Immortal Ancient? Untuk meredam dirinya sendiri dan berubah. Cari semua jenis harta karun besar. Dia menerima berita tentang beberapa tempat rahasia dari mulut Master Sekte. Area-area itu cukup aneh. Ruangnya tidak stabil. Ini akan berbahaya bagi para pembudidaya di alam kultivasi manapun. Ada pohon Dewa Surgawi. Saya harus pergi, kata Si Hao. Hanya melihat sebatang obat abadi, kura-kura putih membawa abadi. Jika saya menangkapnya, itu akan bagus. Ini adalah keinginan Si Hao. Dia benar-benar menginginkan sebatang obat umur panjang, membawanya keluar dari Immortal Ancient. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Dunia ini memiliki 4 pohon Dewa Surgawi. Atributnya berbeda. Jika mereka menggabungkan dan menghasilkan pohon induk, mereka akan menjadi obat umur panjang yang sesungguhnya, Master Sekte Beauty Rache berkata. Apa? Ada jenis pepatah seperti ini? Si Hao tercengang. Benar, itu dibagi menjadi bumi, api, angin, dan air. Itu awalnya adalah obat abadi yang tak tertandingi, tetapi pada akhirnya, itu dibagi menjadi 4 batang oleh seseorang dengan kekuatan magis yang luar biasa. Master Sekte lain menambahkan. Si Hao berpikir sebentar. Dia sebelumnya telah melihat yang bersama dengan White Tortoise Carrying Immortal. Sekarang, dia tampaknya telah memperoleh beberapa informasi tentang pohon Dewa Surgawi lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Ketika Immortal Ancient dipotong, kura-kura putih itu pasti akan muncul. Saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkan pohon itu darinya, kata Si Hao. Pelaporan, keberadaan Ning Chuan telah ditemukan, saat ini sedang dikejar oleh beberapa Dewa Surgawi. Tiba-tiba, seseorang naik ke pulau itu dan melaporkan informasi ini. Si Hao awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia memperoleh informasi ini, dia segera menjadi sangat senang, berkata, aku akan menyingkirkannya dulu. Bahkan Ning Chuan sedang diburu, efek dari masalah ini luar biasa, mengguncang Immortal kuno. Cukup sekian dulu ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Terima kasih.